Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama dengan NIM 2011142877. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya modul 1 dan modul 2, yaitu dengan berjudul Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa perangkat lunak atau disebut dengan RPL adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Yang pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara atau disebut maintainability. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi atau yang disebut dependability. Yang ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna atau disebut robust. Dan yang keempat, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Dan yang terakhir, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau disebut usability. Karakteristik dan atribut perangkat lunak. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logis dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Dan yang kedua, elemen itu tidak haus tetapi bisa rusak. Dan yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Dan yang terakhir, software itu tidak bisa dirakit. Apa saja atribut perangkat lunak? Yang pertama, dapat dipelihara. Perangkat lunak dapat ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggannya. Yang kedua itu ada dapat diandalkan. Perangkat lunak mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Yang ketiga ada efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus, memori, dan prosesor. Dan yang terakhir, kemampuan. Perangkat lunak ini harus dapat dipakai, memiliki interface user yang bagus dan dokumentasi yang mencukupi. Perangkat lunak dibedakan menjadi 1. Perangkat lunak sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk kepentingan program lain. Contohnya ada editor, driver, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak waktu nyata atau real-time software, perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis atau mengontrol proses pemasukan data dari lingkungan luar sampai menghasilkan laporan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, ada perangkat lunak bisnis software, perangkat lunak yang memberikan fasilitas operasi untuk bisnis atau fasilitas pengembangan keputusan manajemen. Contohnya ada sistem akuntansi, inventory, payroll, dan lain-lain. Ada perangkat lunak rekayasa dan sains atau yang disebut engineering and scientific software. Perangkat lunak ini yang digunakan di dalam bidang aplikasi teknik dan kerekayasaan. Perangkat lunak jenis ini biasanya berhubungan dengan komputasi data numerik, CID, computer aided design, simulasi sistem, dan lain-lain. Dan ada embedded software, perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol suatu produk dan sistem di mana perangkat lunak tersebut disimpan, biasanya ditempatkan di ROM, contoh tombol di microwave oven. Dan ada perangkat lunak komputer pribadi atau disebut personal computer software, banyak digunakan pada aplikasi yang bersifat perorangan, contohnya pengolahan kata, spearset, game, DBMS, dan lain-lain. Dan ada yang terakhir, perangkat lunak inteligensi buatan atau disebut artificial intelligence software, dibuat dengan menggunakan teknik algoritma numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks.
digunakan dalam bidang aplikasi kecerdasan buatan. Contohnya game, expert system, neural network, turbo prolog, dan lain-lain. Ada 3 fokus manajemen proyek RPL. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada people atau manusia, mempertinggi kesiapan organisasi PL untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Yang kedua, ada problem, masalah, objektivitas dan ruang lingkup harus ditetapkan. Pemecahan alternatifnya harus dipertimbangkan, teknik dan batasan pun harus didefinisikan. Dan yang terakhir ada proses, yaitu memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, aktivitas dalam memanajemen rekayasa perangkat lunak. Dimulai sebelum aktivitas teknis diinisialisasi dan berkelanjutan pada keseluruhan batasan, perkembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.